suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, di kesempatan sore hari yang cukup dingin hari ini, karena dari siang tadi curah hujan turun cukup deras ya beberapa daerah wilayah di kota Palembang, terutama di seputaran Jalan Radio Pro 1 RRI Palembang. Dan sore hari ini kita hadirkan acara Mozaik Indonesia untuk segmen UMKM. Sudah hadir di studio kita dari tadi, bahkan dari pukul 2:30 ya. Sudah hadir di studio RRI Pro 1. Tema hari ini pendengar, kita akan berbagi untuk Anda mengenai salah satu kuliner yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya berkaitan dengan namanya tempe. Nah, jadi tema kita hari ini untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada adalah berkah jualan tempe. Bersama narasumber kita, Mas Harda Utama, owner dari Mendoan Ngapak. Nah, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Iya, apa kabar Mas Harda ya? Harda, Bu. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sebenarnya udah sempat datang nih ke RRI, walaupun sibuk kayaknya hari ini ya. Ya, Apalagi akhir pekan ya. Akhir pekan, weekend. Bulan Nggak apa-apa. puasa. Banyak kegiatan sama keluarga dan juga usahanya yang pasti. Iya, alhamdulillah. Iya, baik Mas Harda Utama, owner dari Mendoan Ngapak. Ini banyak sekali nih di benak saya mau nanya-nanya tentang tempe gitu. Jadi sebelum ke tema kita berkah jualan tempe, kita ingin tahu dulu nih Mas Harda sejak kapan nih usahanya di bidang tempe gitu. Karena kan banyak sekali kalau MKM itu yang kita kenal tuh empek-empek, model TO-an yang kuliner khas Palembang. Tapi ini lebih sepertinya ke arah daerah Jawa ya, Jawa, tempe ya. iya. Nih, sejak kapan nih Mas Harda? Oke, kalau cerita sejarah ini kata Pak Soekarno itu jas merah kan. Jangan Ya, sekali-kali merupakan sejarah. Iya, benar. Jadi Mendoan Ngapak ini bukan punya saya Jadi dulunya. dulu Iya. tahun berapa? 2017. 2017. Jadi 2017 itu saya lagi masa transisi dari sebagai seorang profesional keluar nih, baru mau masuk ke dunia usaha, Bu. Nah, ketemulah nggak sengaja, ya takdir mungkin ya, sama satu gerobak jualan, ini udah jalan. Udah jalan gerobak itu? 2017 November dia jalan, Iya. tapi ketemu sayanya 2018 Maret. Hampir 1 tahun ya. Iya, jadi sekian bulan perpindahan tahun, ketemu nggak sengaja gara-gara saya makan gado-gado di daerah Abu Sama. Nah, di situ ada satu gerobak sih, pas lagi kosong nggak ada pembeli kan, Iya. ngumpul gitu kan. Pas kebenaran lagi ada saya lagi makan gado-gado di tempat lapak itu. Nah, ngobrol lah saya nggak sengaja sama karyawannya ini kan. Tiba-tiba menawarkan kepada saya, Pak, bos kami mau jual gerobak. Bahasanya jual gerobak bukan jual mendoan. Emang apa yang dijual ya kan? Saya lihat ada gambar tempe, ada cabai besar gitu kan. Iya. Itu apa produknya? Saya sendiri enggak tahu. Iya, awalnya. Oh iya. Coba saya beli sebenarnya. Tempe mendoan, Pak. Tempe mendoan gimana? Apa Nggak mendoan kan gitu itu. ya? Apalagi Mana orang Palembang iya, ya. orang Palembang asli enggak tahu kan. Ya wis saya beli berapa waktu itu 15.000 dapat 4 lembar apa. Tempe. Yang sudah digoreng tapi kan posisi Iya, makan. tinggal dimakan. Waktu dihidangkan di hadapan saya, loh tempe. Iya Pak, tempe mendoan. Saya ini enggak suka makan tempe, Bu. Ini rahasia utama lagi. Oh, Nggak awalnya gak suka makan tempe. Bahkan sampai Iya, hari iya, ini iya. pun saya agak kurang makan tempe masih. Iya. Makanya orang kok bisa saya usaha jualan tempe. Jadi ya wes tak coba kan. Ya dengan berat hati karena nggak suka tempe ya adalah nggak enak. Sudah dibeli. Waktu makan, Kok enak? enak. Beda rupanya kan. Iya. Karena persepsi yang di rumah sering masak, ibu di rumah masak kan ya tempe dipotong tebal-tebal Iya. gitu digoreng. Ya agak Biasa iya, aja. biasa aja kan. Loh, kok ini beda saya bilang kan. Nah, Jadi mungkin saat itu langsung nyamber nih. Wah, tertarik saya mau beli kan. Jadi saya bilang ada nomor bosnya.
Iya. Oke, ada Pak, mau dijual ini Pak. Ada berapa gerobak mau dijual? Ada 3. Saat itu udah jalan 6 Bu. 6 gerobak, 3 mangkrak tuh. Oh, jadi 3 yang Ya, yang aktif. 3 mangkrak ini mau dijual. Tadinya Iya. bukan mau jual usahanya, jual asetnya ya, aset dari gerobak Aset peralatan. gerobaknya, Nah, kan. iya. Saya bilang gini, saya mau beli semua, saya bilang. Kaget nih kan, yang benar Pak, minta nomor HP bosnya gitu kan. Iya. Akhirnya dikasih wakil bosnya yang ngurusin operasional. Jadi ngobrol, saya bilang Pak ini kenapa mau dijual? Bilangnya ya bosnya mau fokus nih sama usaha yang lain, Iya, banyak jadi- usaha katanya. oke. Yang ini udah nggak terhandle lah, Iya. gitu kan. Ya lah saya ambil positifnya, dia mau dijual berapa? Kalau misalnya saya beli semua, 6 gerobak. 6 gerobak saya waktu itu kan. Kebetulan saya waktu itu PHK Bu, jadi dapat pesangon. Iya. Ada betul. modal nih kan. Nah, bukan karena udah punya duit, bukan karena ada pesangon. Sampai hilir saya mau belajar 1 hari aja. 1 hari. Mau dia? Mau. Akhirnya? Jadi jam 11 malam itu di pinggir jalan di kedai kayak angkringan, iya. saya putuskan saya beli semua. Iya. Oke. Akhirnya berpindah sejak April 2018 baru jadi punya saya. Tapi tetap nama yang sama. Namanya sedikit berubah, kalau dulu Mendoan Ngapak asli Banyumas. Nah, kami nggak mau terlalu overclaim. Jadi saya ubah jadi Mendoan Ngapak khas Banyumas. Karena kita produksi di sini, nggak bohong kan? Iya. Ini khas loh, bukan asli. Kalau asli dikirim dari sana, Iya. bawa ke sini gitu. Jadi khasnya aja. Khasnya aja. Produksinya tetap di Palembang. Tetap di Palembang. Oke. Nggak memungkinkan kalau mau jauh kan. Iya, Umurnya jadi nggak itu panjang. sejarahnya ya. Itu sejarahnya. Sampai sekarang tetap berjalan. Tetap berjalan. Hanya bermetamorfosis, yang tadinya jual outlet kayak gerobakan, siap Iya. makan. Akhirnya saya desain ulang lagi, saya buat lagi peta barunya di distribusi modern market. Masuk Iya. ke supermarket sekarang. Iya, jadi itu awalnya 6 gerobak tadi sudah lepas tangan ke Mas Harda, tetap jalan 6 gerobak tadi. Langsung saya benahi semua apa-apa yang kan tadi saya spreading dulu tuh dari awal sampai akhir kan, dari hulu hilir saya minta temennya. Saya bawa catatan tuh. Oh, ini masalahnya ada di sini. Masalahnya ada di sini. Saya benahi semua. Iya. 3 bulan saya langsung break even point. Langsung BEP. Oh, gitu. Masuk franchise langsung gitu. Jadi Alhamdulillah. yang 6 gerobak tadi enggak jalan lagi. Saat ini udah enggak lagi. Nggak 2019 Februari udah selesai. Udah selesai. Karena target saya gerobak ini hanya untuk tester. Sebab ini bukan produk asli kita sini dan nggak masuk sama lidah orang Palembang kan. Iya. Orang Palembang masih mau pempek. Jadi kita usahanya mentah aja ya, tinggal Mentah aja. digoreng. Karena ini lebih long term kalau saya Iya. baca ketimbang yang outlet nanti hilang muncul lagi nah, gitu. Jadi ini lebih ke cemilan ya kayaknya ya, cemilan Bu. sehat keluarga. Betul. Ya. Jadi memang orang Palembang sekarang sudah mulai tahu juga tuh tentang tempe mendoan ya. Alhamdulillah. Ya mungkin dari perkenalan dari Mas Harda juga nih. Gimana tuh? Nah kemudian kita sudah sejarah tahu beberapa tahun kemudian perpindahan dari gerobak ke usaha modern tuh seperti apa perjalanan usahanya? Apakah mulus aja atau ada kerikil-kerikil yang menyertainya gitu? Saat itu kita putuskan 2019 Februari pekan pertama, outlet-outlet dari franchise itu sudah mulai nggak kooperatif, tutup. Karena sebagian yang beli franchise ini kan pegawai. Oh iya. Jadi bagi waktunya nggak fokus. Nah lanjut tinggal ada 1 gerobak daerah Pelaju dan itu juga udah mulai trennya turun kan. Saya putuskan cut off di Februari pekan pertama 2019. Terus 1 bulan itu saya riset dulu Bu. Nggak ujuk-ujuk langsung dapat kemasan yang seperti ini. Konsepnya dia bisa tahan berapa hari. Itu riset saya 1 bulan. Iya. Nggak jualan. Udah riset dulu ya. 2019 sampai Februari Maret sampai ke Desember saya hanya fokus untuk membuka jalur distribusi aja, nggak mikirin untung. Baik. 4 kali saya ngambil modal lagi karena rugi. Oke. Tapi saya yakin insya Allah ini akan ketemu nih trennya. Ya, Alhamdulillah 2019 akhir ketemu partner, dia punya pabrik tapi nggak jalan lagi. Iya. Karena mungkin loss management kan. Ketemu saya di forum komunitas. Akhirnya kolaborasi kita di situ. Ya, Alhamdulillah sampai hari ini jalan, Bu. Jalan ya, baik. Jadi ini bisa dikatakan memang usaha tempe yang tadi dikatakan orang Palembang
ada yang suka ada yang enggak ya, pasti yang lebih suka empek-empek gitu. Nah, gimana Mas Harda bisa optimis bahwa usaha ini sampai sekarang bisa tetap eksis gitu? Ya. Saya berpikirnya gini, ini produk komoditas. Kalau tadi yang gorengan itu produk kreasi ya, Iya. tapi kalau ini produk komoditas. Kalau saya bilangnya mentah kayak gini. Dan kalau ada paket sembako bantuan pasti tempe selalu masuk. Oh iya. Nah itu kan Bisa ikut ya? bisa ikut kan Di beras. lebih beras gitu kan. Maka saya melihat bahwa kalau saya masuk ke mentah maka market share saya akan lebih besar Daripada yang digoreng. daripada yang digoreng. Nah, sehingga tinggal saya menemukan di mana nih ceruknya tempatnya. Makanya saya pilih saat itu modern market. Satu, nggak ada persaingan. Iya. Yang kedua, kita bisa membentuk pasar baru dengan harga yang punya margin lebih. Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa masuk ke 212 Mart dulu waktu masih ada, Iya. Giant, sekarang di Carrefour, di Beberapa iya, outlet ya. iya Farmer sama Diamond ada ready. Oke, berarti ini sudah kelas lebih dari ini ya, lokal ya. Alhamdulillah. Baik, kita ke tempenya dulu nih. Oke. Tempe ini kan memang butuh proses dari kedelai menjadi proses tempe baru menjadi mendoan gitu. Nah, ini bisa cerita dulu nih dari awal pembuatannya nih, Mas. Oke, jadi proses pembuatan tempe ini kurang lebih makan waktu 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Iya, dan Menghasilkan berapa itu? kalau menghasilkan sih tergantung kita mau produksinya berapa kilo. Iya, misalkan yang Mas Oda lakukan setiap hari itu berapa? Kita sehari 10 kilo. 10 kilo tempe. Jadinya itu 2 kali lipat nanti setelah direndam. Kan mengembang tuh kedelainya kan. Kedelainya 10 kilo ya? Iya. Iya. Jadi ada proses basah, ada proses kering. Di proses basah itu ada proses perendaman 2 hari 2 malam. Saat nanti kedelai udah gede tuh mengembang kan. Udah mengembang, gemuk kan, kita giling. Iya. Setelah giling direbus. Nah, mendidih direbus, ditiriskan, didinginkan, masuk dia fase kering. Di fase kering ngapain? Di fase kering kita mix dia sama ragi tempe. Oh, dikasih ragi. Ragi Bu. Jadi sehingga raginya udah tercampur, baru masuk masa pencetakan. Nanti di situ kita banyak memberdayakan tenaga kerja ibu-ibu. Oh iya. Iya, untuk cetak satu-satu. Ini kan harus telaten Bu. Kalau Iya. nggak telaten ini nggak serapi ini jadinya. Kalau Itu saya tipis bener ya? iya, isi 2 lembar ini Bu. Iya. Baru Itu 2 panen. lembar tempe itu? 2 lembar. Coba dibuka. 1 hari ini, baru hari ini nih. Nih. Ini 2 lembar. Jadi fresh banget ada ya. layernya. Iya. Oh iya oke. Tuh. Nah. Ada 2 lembar. 2 lembar. Ini. Kok bisa tipis gitu Mas? Iya dicetak Hada? Gimana itu? satu-satu. Jadi ada mal, nanti kedelai yang sudah diragi kita siapkan mal di atas daun pisang, dihamburkan rata. Raginya tadi. Kedelai yang sudah Kedelainya tadi ya. dihamburkan, ditutup layer, di mal lagi dihamburkan, baru dibungkus Dengan daun. daun. Kita mempertahankan kualitas tradisional pakai daun. Tradisional ya. Iya, supaya Iya. anu ya lebih otentik lah. Otentik. Kalau mau pakai plastik bisa aja, tapi cita rasanya jadi berkurang. Akan berkurang. Jadi kurang sedep. Jadi tuh produksi kedelainya tuh ngambilnya dari mana itu? Kalau saat ini kita masih beli ke agen. Agen ya? Iya, sempat dulu kami berpikir jangka panjangnya kalau memang kita bisa ciptakan kebutuhan volume yang besar di pasar hilirisasinya, di hulu pasti kebutuhan supply-nya juga akan besar. Iya. Nah, maka kemarin sempat tahun 2018 kalau nggak salah, 2020 maaf, itu saya bikin rule map bahwa nanti kalau ini terjadi volume lonjakan yang gede, saya akan masuk ke daerah-daerah yang memang di situ masih ada perkumpulan petani. Nah, kita kasih edukasi bahwa kita bisa loh tanpa impor kedelai ini. Kalau sekarang kita masih mengandalkan impor. Kedelai ya? Iya. Ya alasannya. Tapi kalau Mas Hada ini ngambil dari petani kan? Kalau ini kita ke toko agen, petani udah nggak mau lagi Oh Bu. sudah nggak mau. Jadi ini belinya di toko Di langsung. toko, kedelainya. Harganya lebih mahal ya? Kalau harga itu ya fluktuasi Bu, ngikutin dolar karena kan impor ya. Ya rate-nya di angka 15 sampai 20 ribu per kilo. Per kilonya. Iya. Nah, gimana tuh Mas Hada untuk mematok harganya dengan yang harga kedelai dengan harga tempe mendoannya? Nah, alhamdulillah dulu waktu kerja itu kan kita udah biasa tuh nganalisa segala macam, bikin produk kan, perencanaan untuk campaign jualan. Iya. Sehingga memang ini
saya sudah rencanakan harga ini bisa bertahan di angka kalau kedelai itu 25.000 25.000 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Baru saya mau naik harga. Iya, 1 kilo itu jadi berapa tempe mendongan ya? Kalau paketnya dia bisa jadi 5 paket ini 1 kilo nih, Bu. 5 paket yang di Iya. ini yang ada di depan Iya, kita. satu paket 10 lembar. Berarti kalau 5 paket 50 lembar tempe. Iya, baik. 1 kilo jadinya. Oke. Kalau kita hitung-hitungan masih ada keuntungan ya? Alhamdulillah. Masih ada. Makanya tadi pasarnya harus spesifik. Mhm. Pernah saya trial ke warung-warung 1 bulan, saya canvassing sendiri Iya. ke daerah Pelaju. Itu kita ada tekanan batin. Kenapa? Karena bersaing dengan produk lokal sendiri, pedagang lokal sendiri. Iya. Yang kedua, bandingannya kalau emak-emak kan lihat yang kayak gini kecil dengan tempe yang Satu tebel itu. setebel itu harganya ini 3.000, Bu, kalau di warung tradisional. Saya masukin waktu itu kan. Tempe itu yang ini 5.000. 2.000. Iya. Walah, Dek, katanya. Jadi, oke, keputusannya tepat, ini modern market. Iya, Nggak jadi cocok lebih ya. ke spesifik modern ya. Iya, Nggak bisa betul. ke tradisional. Nggak bisa, nggak akan kemakan dia. Iya, benar-benar. Baik, pendengar obrolan kita sore hari ini bisa Anda pantau di channel YouTube kita Prosoto Palembang bersama Mas Harda Utama, owner Mendoan Ngapak. Ada salam tuh dari Riza Hindaman. Masya Allah. Gaya mule katanya. Itu teman itu. Makasih Mas Riza. Ada yang mau ditanyakan nih sama Mas Harda. Baik, saya ke backgroundnya Mas Harda dulu. Mas Harda ini aslinya bukan orang Jawa ya? Saya aslinya produk asli Sumatera. Sumatera. Komering. Iya, kok bisa ke tempe gitu ya. Nah, ini agak aneh sedikit gitu. Nah, kemudian Mas Harda ini memang menyukai tempe ini, memang tadi udah sejarahnya, tadi udah cerita. Nah, ini di pabriknya di mana lokasinya? Kalau sekarang pabrik kita ada di Jalan Letnan Hadin. Letnan Hadin? Iya, Dekat sini berarti? Iya, dekat sini, Bu. Di belakang Dinas Koperasi Provinsi Iya. dan UMKM Mas itu. Oke, di situ. Main aja kalau mau main. Sejak kapan tuh di situ? Sejak tadi kita join partner di 2020 2020 Januari, hampir 4 tahun lebih ya. Iya, masuk 5 tahun ini. Iya, Alhamdulillah. berarti itu sudah pabrik. Sukses bro katanya. Alhamdulillah. Baik. Selama ada pabrik dari berdiri sampai sekarang, ada kendala nggak di lapangannya? Tentu. Kemudian tentang pembuatannya dari awal, tenaga kerja atau SDM-nya seperti apa nih Mas Harda? Kesulitan kita itu yang paling besar itu SDM. Kenapa? Karena pabrik kita ada di tengah kota, sementara kita ini untuk memberikan upah nggak bisa gaji bulanan, Bu. Karena kalau diproduksi kan dia hitungannya borongan. Borongan. Iya, jadi misalnya satu bungkus ini kita kasih jasa dia sekian ratus rupiah gitu. Artinya kan ngejar volume tuh kan. Iya, volume. Nah, masalahnya ya di Palembang ini khususnya di lokasi kita itu orang berduit semua. Oh iya. Jadi kalau kita mau Letnan rekrut Hadin ya? iya, Merekrut karyawan sulit ini dari nyari- luar berarti. Dari luar. Nah, sempat kita ada istilahnya itu hire kemarin anak mahasiswi UIN. Iya. Alhamdulillah Mau dia magang? mau akhirnya kita fasilitasi tempat tinggal walaupun nggak sebegitu bagus dan alhamdulillah dari keuntungan ini kita sudah bisa CSR-nya ngasih beasiswa si mahasiswa ini sampai lulus. Alhamdulillah. Berkah banget ya. Makanya saya bilang tadi. Jadi bisa magang di situ. Magang sekaligus Iya. kita support Baik, kuliahnya. jadi kendalanya ada di SDM ya. SDM. Sampai sekarang berapa jumlah SDM-nya pegawai? Sekarang ini update ada 7 7. Itu dari- sudah semua total. semua total. Yang memproduksi Yang sampai produksi mencetak sampai ngirim. sampai iya, ngirim. mereka Berarti. itu. Ya berarti 1 bulan Mas Harda itu bisa dikatakan memproduksi tempe ini bisa masuk ke pasar-pasar modern tuh berapa? Banyak tuh. Kalau piece-nya ya kemarin itu kurang dari 500 paket Mas. 500 paket. Lumayan ya. Itu habis dalam 1 bulan. Habis. Habis ya? Iya, tinggal nanti dipotong sama tingkat retur kan, karena Iya. ada retur pasti nggak mungkin plong. Baik. Tapi angkanya tuh udah kita jaga, nggak boleh lebih di angka 5%. Kan untuk masuk ke retail modern itu kan butuh namanya Legal, lobby, iya, kemudian legal. lain-lain. Itu ada kendala nggak ketika untuk masuk ke pasar modern? Waktu awal-awal iya, karena kita harus yang paling utama itu legalitas produk. Iya. Baru nanti legalitas usaha kan, kemudian ya pola pembayaran habis itu. Cuman alhamdulillah pemerintah Provinsi Sumsel lewat Dinas Perdagangan
Waktu itu kita dibantu sama Ibu Yeni juga di situ. Ibu Yeni ya. Lewat program-program yang saya katakan ya stimulusnya bagus untuk UMKM kan. Ada bantuan PIRT gratis waktu itu. Alhamdulillah Ada ya, bantuan terbantu. halal gratis. Terbantulah di situ saat itu, Bu. Jadi tempe mendoan ini sudah semua ya. Sudah semua alhamdulillah. Tinggal istilahnya perpanjang aja. Iya. Baik, Mas Riza sudah mengingatkan, iya pukul 18 tadi, 15-18 menit sudah masuk waktu asar ya. Iya, Sekarang yang akan melaksanakan ibadah sholat asar, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Terima kasih ada survei Mas. Siapa nih survei Mas namanya ya? Enggak. Sukses Pak katanya gitu. Alhamdulillah. Iya Mas Riza, Hindama terima kasih, nggak nanya-nanya nih. Yang lain silahkan mau nanya ke Mas Harda Utama di line telepon kita buka di 369977 atau juga di WA per 1 0821 7927 9090. Baik Mas Harda, tempe mendoan ini kan bukan hanya dimakan langsung digoreng ya. Mungkin ada inovasi juga nih buat ibu rumah tangga yang bisa digunakan, kayaknya tempe mendoan bisa jadi cemilan yang sehat seperti dibikin sosis, dimasukin telur atau seperti apa? Iya, jadi kemarin waktu kita sempat buka outlet itu, ya tujuannya untuk edukasi pemanfaatan produk ini. Iya. Jadi nggak cuman Goreng kasih langsung. goreng aja udah. Ya kita bisa isi ini sama kayak kulit dimsum. Oh iya bener. Tuh, sama kayak kulit Tipis dimsum. ya. Jadi dimsum aja Lentur ya, iya, lentur. lentur. Jadi kalau misalnya nih mau diisi nih dengan Sosis. tinggal Digulung-gulung. digulung, ini nggak akan putus nih. Iya mantap, keren Nggak banget. patah dia. Iya. Nah itu iya, kelebihannya dari mendoan. Heeh. Nah itu jadi ini kita edukasi lewat ada cara mengolah masakan, ada flyernya, bisa lihat di Instagram kita. Iya Mendoan ada. Ngapak. Instagramnya apa namanya sama? @mendoangapak.id. @mendoan ngapak. Oh. Nah, itu boleh di follow. Iya bisa di follow ya. Oke. Nah tadi kan kata-kata mendoan, saya belum menyinggung loh kata-kata mendoan. Mungkin Mas Harda punya sejarah nggak sih, punya cerita khusus nih kata-kata mendoan itu? Atau memang dari awalnya seperti Dari itu? awal itu saya nggak ngerti juga kan, tapi waktu kita mulai banyak pertanyaan apa mendoan, saya Iya. juga akhirnya Apa tempe ya, mendua gitu? terpenasaran nggak? Akhirnya buka di Wikipedia, Iya. ternyata di zaman Sansekerta Sudah ada itu. Jadi kata-kata mendoan itu dasarnya dari kata mendo, yang Mendo. artinya setengah masak. Nah, ini kan tempe, kalau ini udah mulai menuju ke tempe dia. Iya. Tapi saat tadi masih awal-awal panen, ini masih tipis nih. Masih Nah, itulah tipis. dikatakan mendoan. tuh. Iya itu pembedanya. Iya, jadi setengah mateng. Cara goreng, cara sajinya juga nggak boleh terlalu mateng. Hanya sekedar numpang lewat aja, diangkat lagi. Dari minyak Dari panasnya. minyak panas, makanya kuncinya harus minyak yang sangat panas. Jangan terlalu garing ya. Jangan terlalu garing, bukan mendoan lagi. Iya, jadi itu udah tempe biasa Sudah ya. tempe biasa. Membedakannya di situ. Betul. Ini sudah punya rasa Mas di tempenya. Udah. Bukannya hambar enggak ya? Kalau ini ya hambar. Hambar ya, iya. Jadi tinggal kita nanti bisa memberikan apa biar bisa ada cita rasanya ya. Iya, ini kan saya buat juga cara saji sama ada Ada bumbunya. bumbu ekstrak lah dari Oh kita. iya, itu bumbu apa? Ini bumbu resep rahasianya. Oh, jadi itu bisa dicampur langsung di tempenya. Iya, dicampur. Setelah tapi, digoreng? waktu bikin adonan untuk ininya, marinasinya itu. Oh, jadi bisa ditambahkan bumbu itu. Betul. Ada tata caranya di situ. Ada tata caranya di kemasannya udah kita ini tuliskan di sini. Baik. Jadi bisa dibikin. Baik, kita break sebentar ya, Boleh, Mas siap. Harda. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini melalui acara Mozaik Indonesia untuk Anda. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah bagi umat muslim di seluruh dunia. Selama bulan Ramadan, umat muslim berpuasa sepanjang hari dan membatalkan puasa pada waktu berbuka. Berbuka puasa adalah momen yang sangat dinantikan di mana kita bisa memperoleh energi dari makanan dan minuman setelah berpuasa seharian. Namun, tidak semua orang memiliki keberuntungan untuk menikmati makanan berbuka yang layak. Oleh karena itu, memberi makan orang berbuka adalah tindakan yang sangat mulia dan dianjurkan di dalam agama Islam. Memberi makan orang berbuka adalah salah satu cara untuk memperoleh pahala yang besar. Nabi SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Ramadan RRI, berkah untuk negeri.
sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah. Jika tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka minum dengan 1 teguk air. Pendengar, kita lanjut kembali Mozaik Indonesia sore hari ini segmen UMKM bersama Mas Harda Utama, owner dari Mendoan Ngapak. Kita lanjut lagi obrolan sore hari ini. Baik, Mas Harda, sambil kita nunggu pendengar kita nih channel YouTube, silakan yang mau tanya-tanya langsung ke Mas Harda di channel YouTube kita Pro 1 Palembang atau juga di RRD Digital dan WA Pro 1 juga di 369977 berkaitan dengan tema hari ini berkah jualan tempe. Nah, sejauh ini Mas Harda mungkin kita bicara ke temanya berkah jualan tempe. Ini tadi sudah disebutkan juga ya, bisa memberikan beasiswa tadi, itu juga berkah loh dari jualan tempe ya. Nah ini bisa diceritakan kembali, mungkin ada trik khusus nih buat kita semua Mas Harda agar kita tetap optimis sebagai pelaku usaha di bidang apapun, termasuk usaha tempe. Ya. Kalau bicara berkah sih, alhamdulillah dulu banyak yang meragukan saya keluar dari dunia profesional, terus tahu-tahu udah punya usaha ini kan, kapan-kapan mulainya kan, berani beli investasi gitu kan. Ya saya berpikir mungkin jalan usaha itu nggak selalu kita langsung di tangga 10. Ada di tangga 8, ada di tangga 7, ada dari 0 minus. Nah, mungkin saya di bagian yang dari minus gitu kan. Saya berharap ke depan manfaat dari tempe Mendoan Ngapak ini nggak cuman dari keuntungan, tapi lebih kepada dampak sosialnya gitu kan. Ya, termasuk hari ini saya bisa duduk di sini kan, ini wasilah dari produk ini. Jadi suatu keberkahan Bu, kita bisa kenal kan. Yang tadinya nggak tahu gara-gara ini gitu. Artinya mengudara di RRI ya. Itu, bisa dilihat tuh di channel YouTube, bahkan ini bisa disiaran berapa 17 kabupaten kota di Sumsel nih siaran kita. Baik. Ini tempenya menggunakan daun pisang. Sementara daun pisang ini termasuk bahan yang sudah langka. Kemudian ini juga sudah termasuk daun yang tidak sembarang orang punya. Karena sudah banyak yang rumah-rumah sudah nggak nanam pohon pisang. Ini kebanyakan kalau di desa mungkin masih banyak ya. Baik, silakan yang mau line telepon berdering tadi jangan ragu untuk tanya langsung ke Mas Harda. Bisa tanya tipsnya bikin tempe mendoan boleh. Kemudian juga tipsnya biar tempe mendoan tidak hanya dibikin seperti itu, ada dikasih sosis, kemudian dikasih apa, itu kuncinya apa sih biar enak rasanya gitu. Silakan di 369977. Baik, bisa dijawab nih masalah daun pisang tadi. Oke, masalah daun pisang ya memang permasalahannya kita ini bersaing dengan banyak kebutuhan dari kayak rumah makan yang menggunakan daun ya. Menggunakan daun, terus lagi belum yang istilahnya kuliner tradisional lain kan. Nah, kami sempat waktu 2019 awal-awal itu ya kebingungan juga kan. Makanya saya buat kontrak dengan supplier. Saya butuh sekian. Konsekuensinya ketika kontrak ini misalnya hari ini saya cuma produksi di bawah 10 kilo nih. Berarti kebutuhan daun pisangnya nggak banyak, itu saya terima resikonya, saya tetap beli. Saya minta misalnya 5 bundel gitu. Iya, pokoknya cukup nggak cukup 5 bundel. Saya minta. Jadi walaupun terpakai enggak 5 bundel, tapi kami punya handling kan gimana caranya supaya daun pisang walaupun kita beli hari ini masih bisa dipakai besok, satu minggu. Nah, itu gimana tuh biar triknya tetap awet? Disimpan aja di kulkas. Di kulkas juga ya? Biar tetap hijau. Iya, betul. Daunnya. Baik. Kemudian ini packaging. Ini menarik banget menggunakan namanya bahan dari anyaman bambu besek. Nah, ini kreativitas dari Mas Harda sendiri
atau ada cerita di balik packaging ini? Waktu riset produk transisi dari kita jual ready to eat di gerobakan menuju ke supply ke supermarket swalayan, Iya. itu yang pertama saya pikirkan adalah packagingnya seperti apa. Jadi saya belusukan ke pasar Tujuh Ulu. Iya. Di sana kan ada satu agen besar yang nyuplai dari Jawa barang-barang olahan anyaman dari kreasi bambu ya. Nah, saya ngelihat ada piring yang dipakai pecel lele itu, saya bungkus, Iya. cocok. Terus saya lihat lagi besek yang kayak dari tahu Sumedang yang ditutup, Iya, yang ditutup. iya, masih Kayaknya belum mencocok. belum cocok. Nah ini nggak ada jualannya, jadi Jadi, saya tempa ini Bu. Ditempah. Saya desain sendiri, saya minta pokoknya fungsinya nggak cuma sebagai tampilan, tapi juga butuh support udara. Ini kan di dalam ada ragi tempe yang panas ya. Iya. Jadi kalau dia terlalu tertutup, udara nggak masuk, dia akan cepat busuk. Nah, akan berubah warna benar. ya. Iya. Tapi terlalu terbuka juga, dia rusak kayak gini nih. Nggak lama lagi nih setelah dibuka ini kan udah mulai nguning nih. Nah itu. Jadi dia maunya diangin-anginkan dikit, tapi tetap masih terhalang. Makanya pilihannya daun pisang sebagai layer pertama. Yang Kedua kedua dari bambu ini. dari bahan anyaman bambu. Iya, ini kita kontrak dengan pengrajin bambu di Imogiri, Waduh, Jawa, jauh Jogja. banget. Jauh. Bu. Jadi itu masuknya dari sana Dari ke sana sini. ke sini. Karena kemarin itu waktu kekosongan barang ini kita, waduh, gimana ini supermarket order? Bingung kita kan, masa berubah gitu kan, nggak konsisten Iya, kan? bentuknya. Ya udah akhirnya kita putuskan kontrak. Alhamdulillah sampai saat ini jalan terus. Inilah kita standarkan, kita patenkan, inilah kemasan kita. Oh, dari tahun berapa itu kemasan itu? 2019. 2019 sampai Iya, sekarang. sampai saat ini Bertahan. bertahan. Hanya saja paling pengikatnya, kalau dulu kita pakai pengikat yang dari nilon yang kayak dari serabut kelapa itu, Iya. supaya lebih klasik. Sekarang beralih jadi tadi plastik. Plastik biasa ya. Karena ya satu harganya, yang kedua Harganya ya lebih mahal yang praktis tadi ya. itu ya. Itu aja. Iya. Jadi itu warna hijau, kemudian ada logonya M itu memang dari kreativitas Mas Arda juga. Enggak, ini dari owner yang lama, founder lah bahasanya kan. Saya hanya merubah dari kata-kata asli menjadi khas. Oh, warnanya juga dari asli yang sana Ya, ya? seperti ini, nggak ada dirubah-rubah. Tidak ada dirubah. Mengenang sejarah lah gitu. Iya, tetap terkenang ya. Heeh. Oke, kemarin ini sudah ada halalnya dari MUI ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian juga ini sudah ada yang namanya bisa dikatakan packagingnya ini sudah modern banget ya. Sudah bisa tampil di memang supermarket. Nah, kalau antusias masyarakat khususnya di Palembang, kalau Mas Arda melihat dengan tempe mendoan ini, kau udah masuk ke swalayan-swalayan terkemuka di Palembang. Gimana Mas Arda melihatnya? Saya ngelihat ya mereka apa ya, suka gitu dengan nih. Bisa dikatakan suka gimana? Awalnya kita masuk itu kita ragu juga kan. Ini kira-kira bisa nggak? Tapi yang saya pikirkan minimal si outlet gerai merchant kita ini dia bisa kasih space untuk chillernya, sehingga suhunya sembari nunggu ini laku, umurnya ini bisa diperlambat Iya. rusaknya kan. Nah saya berharap itu aja. Ditambah lagi kita juga ada kegiatan marketingnya iklan online melalui Facebook melalui ya. Instagram kan, Oke. berbayar maupun Berbayar. gratis, endorse. Ya, dengan effort itu tadi alhamdulillah Allah mudahkan dibukakan. Ya, tarikan di supermarketnya kenceng gitu. Kenceng ya, Iya. alhamdulillah ya. Online-nya pun jalan saat Online-nya ini. juga jalan. Oke. Gitu. Kemudian untuk di supermarket ini kan ada butuh waktu ya, berapa lama gitu kan? Karena kita kalau melihat tempe mendoan ini berapa hari sih bisa kita konsumsi kadaluarsanya berapa hari gitu? Kalau kami riset awal dulu bisa 1 minggu, asalkan 1 minggu. dari kami pertama panen itu kan ada waktu kurang lebih 3 jam tuh dari mulai di packing kayak gini dikirim sampai di display di chillernya Di chillernya. supermarket. Cuman supermarket juga kan mereka membedakan ada produk fresh ada non fresh. Non fresh. Ini masuk produk fresh jadi handlingnya mereka juga harus cepat. Jadi harus di kondisi yang dingin ya? Iya, mereka juga harus support biar ini cepat langsung di display. Kalau enggak kan mereka juga rugi. Kalau kita kan beli putus tuh. Iya. Cuman ya mungkin ada TOP yang harus kita ikuti kan, Iya. 1 bulan baru cair lagi gitu kan uangnya. Ya mereka harus mikirkan gimana ini tetap bertahan supaya pembeli tadi nggak dapat yang rusak gitu. Baik. Ini produksi bisa dipesan keluar nggak dari Palembang? Kalau Pernah nggak ada pesanan di luar Palembang? Misalkan di Banyuasin atau di Prabu Muli dan lain-lain? pernah tahun 2020 itu waktu zaman COVID
kita dapat pesanan hampir 1.000 paket Iya. untuk bantuan paket sembako yang ke masyarakat. Ke masyarakat. Programnya Alhamdulillah. Pak Jokowi kemarin kan pemerintah. Ya itu ke daerah pedamaran. Iya. Kalau sementara ini kita memang scale up-nya agak sedikit kesulitan ya karena bertarung dengan umur tempe ini. Iya, tidak Sehingga bisa lama ya. Iya, nggak bisa lama, Bu. Jadi kalaupun dia harus dikirim paling nggak jedanya nggak boleh lebih dari 4 jam dan harus di dalam mobil yang ber-AC gitu, storage-nya nggak ada. Iya, nggak bisa pendingin. panas ya. Nggak bisa panas. Dia cepat hancur cepat rusak ya. Pembusukannya lebih cepat. Baik. Nah, tadi disinggung tentang tenaga kerjanya kaum ibu-ibu ya. Nah, itu dimanfaatkan ibu-ibu di sekitar lokasi pabrik atau lokasi apa? Jadi kami itu ada ibu-ibu pengajian, ya mohon maaf ini dengan latar belakang yang mungkin satu janda, Iya. ada seperti itu kan, ada juga yang pembantu rumah tangga tapi dia paruh waktunya kosong, kita berdayakan. Iya. Jadi mereka tadi mahasiswi itu yang ya. dari daerah kan dia mau nyari tempat tinggal, kita sediain bantu di sini. Jadi sementara ini rollingnya ya orang-orang yang ini tadi Di sekitar berdayain, pabrik ya. di sekitaran pabrik gitu. Ibu-ibu kebanyakan. Ibu-ibu semua. Sekali berproduksi berapa orang dikerahkan? Ibu-ibunya. Tadi 7 orang. 7 orang Iya, ya. untuk packing sih yang paling banyak, cetak sama packing itu yang paling banyak. Itu yang Kalau paling untuk banyak. rendem kan nggak perlu tenaga kerja, cuman ditumpahin di rendeman udah kan bisa dikerjain sendiri sama kepala pabrik kan, sama untuk giling. Sisanya waktu packing, ragi sama panen, nah itu aja butuh tenaga banyak. Baik. Jadi misalkan kalau sudah memasukkan ke outlet sudah berapa banyak, terus jeda antara pesanan ke pesanan lagi itu berapa lama itu Mas Harda? Iya. Kalau kita itu kan sistemnya ada konsinyasi, ada beli putus. Kalau beli putus, kita polanya sepekan itu sampai 2 kali bisa kirim, tergantung kebutuhan dari order si gerai tadi. Yeah. Kalau konsinyasi itu kita yang ngatur. Jadi kalau kami standarkan 3 kali sepekan. 3 kali sepekan. Jadi sembari kita nuker yang produk sudah mulai nyusut tapi dia masih bisa layak dijual, itu kita tukar. Jadi freshness produknya tetap terjaga. Tetap terjaga. Iya, tetap fresh terus dapatnya. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat persaingan, ya namanya usaha kan pasti ada pesaing dong ya. Betul. Nah, ini bagaimana menurut Mas Harda menanggapi pesaing, apalagi masalah tempe? Kalau untuk di dunia pasar retail modern, alhamdulillah kami pionir sampai hari ini belum ada yang sama. belum ada yang head to head sama kita. Tapi kalau di dunia ready to eat yang gerobakan tadi, ya itu banyak. Cuman memang kita tidak memandang mereka itu sebagai pesaing, tapi kita ajak sebagai sparring partner. Iya, jadi supaya kita semangat terus ya. Jadi kita ajak kolaborasi. Kalau dia mau jual mateng, kita siap produksi. Karena nggak mungkin, kami kan dulu produksi sendiri, jual sendiri. Iya. Lelahnya itu 2 kali, hasilnya juga tetap dapat 1. Kalau sekarang kita dengan pilih 1 aja, Fokus aja maksimal malah hasilnya bisa 2. Bisa 2. Gitu Lebih baik kan. yang itu dipilih. Lebih baik seperti itu Iya. kan. Jadi kalau ada yang outlet mau buka, mau kolaborasi atau mau minta supply sama kita, sangat Boleh. terbuka kesempatan itu. Banyak yang mesen. Iya banyak, ada yang untuk dia jual lagi, Iya. kan? Ada yang untuk konsumsi sendiri, ada yang reseller. Ada yang Bahkan ada reseller pegawai juga. BUMN daerah Pusri itu reseller kita ada di situ. Reseller juga. Iya, sekali pesan 50 Alhamdulillah. paket, Pak. 50 paket. Kirim. Nanti Berarti dia, ibu berarti ibu bisa juga jadi reseller bisa. ya. Ada aturan mainnya tapi ya. bagi untungnya banyak Bagi lah. untungnya. Baik, ada Muhammad Smith. Sukses selalu Bro Harda. Masya Allah. Bubur dingin-dingin ya. Iya nih, makasih ya atas referensinya. Gitu. Silakan, iya pendengar yang mau gabung di 36997 masih bersama Mozaik Indonesia atau di channel kita di YouTube Pro 1 Palembang bersama Mas Harda Utama, owner Mendoan Ngapak. Nah, Mas Harda, bicara soal kreativitas inovasi 2025, ini ada nggak sih keinginan inovasi apa lagi akan dicapai di tahun ini? Kaitannya sama usaha Mas Harda nih. Kalau saya sih mungkin cita-cita yang belum tercapai itu gimana tempe ini bisa menjadi alternatif untuk teman-teman yang seperti kemarin kita ada program kerja sama lapas kan. Iya. Ini kan orang-orang yang katakanlah pernah putus harapan dan sekarang sudah menuntaskan beban hukumannya dan keluar kembali lagi ke masyarakat kan. Ya ini kan kosong, nggak ada kompas. Nah makanya harapan kami tempe ini Mendoan Ngapak ini
sekarang ini transformasinya bukan hanya ke kapital ya, tapi lebih ke relationship. Iya. Nah, kami ingin tempe mendoan ini menjadi inspirasi buat siapapun bahwa usaha itu sangat mudah. Nah, nggak mau capek kerjasama, Iya. nggak mau kerjasama ada modal, Iya. nah, gitu kan. Jadi siapapun yang mau kerjasama, inovasi kita 2025 ini kami siap kolaborasi. Intinya kolaborasi. Itulah inovasi yang pengen kami buat ke depan kan. Iya. Kemudian jangan gagal melihat kemajuan zaman. Seperti saat ini pasar digital itu sudah sangat luas, Iya, besar. Kalau betul. kita nggak masuk ke situ, Sangat kita akan rugi, tertinggal, iya. ya tertinggal. Bahkan di modern pun sekarang ini modern market khususnya udah trennya tuh makin landai aja turunnya. Makanya kami sekarang udah mulai masuk ke digital juga kan untuk pemasaran. Media digital Jadi ya. kolaborasi dan terus upgrade teknologi 2025 ini. Itu. Jadi inovasi digunakan media teknologi Media ya. teknologinya Iya. gitu. Baik. Nah, yang pasti kita harapannya dari usaha ini bisa ditularkan juga tuh untuk tadi disinggung tentang lapas ya. Beberapa waktu yang lalu ada sempat cerita ada keterampilan diberikan untuk para peserta lapas atau para penghuni lapas sih. Iya betul. Alhamdulillah. Kapan itu dilakukan? Bulan lalu Bu. Bulan lalu Iya, ya. Februari pertengahan. Jadi kami diundang didiskusi sama kepala lapas Ibu Desi. Terima kasih. Diminta untuk ngedevelop nih teman-teman Pelatihan lah singkat ya. warga binaan yang sebentar lagi mau keluar, mereka dibekali keahlian, keterampilan, terus juga ada tabungan gitu untuk modal usaha. Nah, salah satunya produk pangan. Nah, supaya bisa apa istilahnya itu berdikari lah gitu kan untuk khususnya pangan gitu kan. Iya. Jadi kami diundang untuk melakukan pelatihan dan ini juga terjadi bukan cuma tahun ini. 2 tahun silam 2020-2021 itu kami di Lapas Pak Jo dan di Lapas Kayu melatih napi-napi yang mau keluar tadi. Oke. Jadi ya tadi diundang. Dilatih ya. Akhirnya Dilatih. mereka bisa produksi sendiri Bisa, sekarang. bisa. Sudah punya merek kabarnya ya. Dia sudah punya merek, iya, Masya Allah. Jadi itu gak jadi saingan, jadi mitra ya. Enggak, itulah berkahnya usaha Berkah tempe. ya. Iya. Bener, tadi sesuai dengan tema gitu ya, Iya, berkah jualan tempe. betul. Jadi mengeluarkan keterampilan bikin tempe bisa menambah pendapatan mereka untuk Betul. ekonomi keluarga. Betul. Nah, Mas Harda pernah nggak sih misalkan melakukan satu edukasi berkaitan dengan tempe karena kan ini kan makanan lokal yang punya kadar gizi yang tinggi, bermanfaat buat kesehatan tubuh. Pernah nggak ada edukasi ke misalkan ke beberapa usaha atau masyarakat atau juga pameran sebetul kayak bazar gitu seperti apa nih Mas Harda? Kalau lakukan edukasi itu mungkin kami masuknya lewat kegiatan-kegiatan perlombaan gitu. Oh, pernah diadakan? Pernah itu 2021 alhamdulillah kita terpilih juara 1 usaha apa ya pasar syariat apa ya pasar muslim syariat gitulah diadakan oleh Bank Indonesia. Dapat ya juara. Kita juara 1 waktu itu. Saya biarnya nggak dibawa ya. Nggak sempat lupa. Nah itu kita lewat situ mengedukasi bahwa tempe ini jangan cuma dilihat tempenya. Iya. Kalau di tangan yang tepat tempe ini bisa punya nilai yang sangat tinggi. Betul. Gitu. Apalagi kalau kita punya akses di luar negeri. Di Australia itu satu potong tempe ini bisa $1. $1. 15.000 berarti kan 15.000. bisa kaya kalau ngomong duitnya kan kalau di sana kan. Iya, iya. Ya kalau kita di sini mungkin terbatas kan karena dianggap ya ini makanan masih kelas bawah padahal enggak juga kan. Orang bisa luar- naik ke restoran dong ya. Tiap kalangan suka gitu kan. Baik. Tapi ada nggak usaha juga masuk kata-kata restoran tadi, usaha tempe ini kan misalkan ada di beberapa kafe atau restoran yang menggunakan bahan tempe sebagai menu mereka gitu. Pernah nggak Mas Harda punya pikiran ke arah ke sana gitu? Waktu 2019 sempet dari gerobakan itu kita jual franchise nih, ada keuntungan kan dapat. Saya mungkin waktu itu juga terlalu speed ya. Ini Iya. kesalahan lah, jangan diulangi. Terlalu speed, akhirnya terlalu overconfident. Jadi saya pingin buka konsepnya resto, tapi bukan berkolaborasi, Sendiri. sendiri jadinya kan. Akhirnya modal sendiri, SDM lagi. Iya. Pikirannya jadi pecah gitu kan. Di depan rumah sakit Siti Hodijah dulu Siti kan ada Hodijah. rumah makan Indah Raso namanya. Oh iya ada. Sekarang kan udah jadi beringin apa ya? Iya pempek iya ya. iya benar. Nah, di terasan food court itu saya sewa 2 lapak. Soalnya konsep itu tradisional masih ada di Instagram kalau bisa. Nah, itu Itu saya
saya buat benar. Jadi kolaborasi sama waktu itu trennya kopi lagi naik kan, Iya. kita jual kopi juga di situ. Cuman ternyata kalau mau masuk ke resto itu ada 2 hal yang harus kita pikirkan. Satu tadi capital cadangan, yang kedua tadi komunitas. Iya, karena kita jual konsep. Iya. Produk ini sudah hanya sebagai pengikut kan. Iya. Orang datang ke KPA itu karena konsepnya kayak gini. Nyaman, ada gininya, ada tempat duduk-duduk kayak gini. Nah kan itu yang udah dijual. Jadi fokusnya itu bukan ngelihat menu lagi. Makanya harga di menu itu kalau masuk kafe atau masuk restoran seperti itu kan sangat up banget gitu kan. Iya. Nah, mungkin kapasitas saya waktu itu belum mumpuni untuk ngelola ke situ. Tapi pengen memang dicoba lagi kan. Jadi kayak tahu Sumedang. Iya. Tahu Sumedang itu kan sekarang luar biasa pengembangannya Iya, kan. sudah sangat ini ya. Benar. Jadi kalau saya mau Sukses berdiri gitu, maju kayaknya. dengan konsep resto, dengan brand mendoan ini aja rasanya nggak cukup. Ya kayak tahu Sumedang aja, walaupun kata-kata tagline-nya tahu Sumedang, tapi yang disajikan nggak cuma tahu Sumedang. Nah bener. itu Beraneka ragam, cemilan yang lain. Betul, ada Iya. produk kolaboratifnya. Nah, itu yang harus dilakukan. Mungkin itu inovasi di tahun 2025 ya. Insya Allah. Bukannya TP Mendoan, mungkin bisa ada yang lain juga. Betul. Itu kolaborasi mungkin. Nah, Mas Harda juga tergabung dalam komunitas UMKM. Iya. Sejak kapan tuh bergabungnya? 2019 sudah. 2019. Gimana? Apa yang dirasakan setelah ikut komunitas UMKM? Yang pasti pertama kita bisa ngelihat bahwa nggak cuman sendirian kita itu berjuang. Ada teman ya? Ada teman. Kadang kata kita, wah SDM susah carinya. Hari ini keluar 1 karyawan, teman sebelah keluar 5 kan gitu. Wah kita sama supplier, aduh gagal bayar ini hutang untuk bahan bakunya kan sekian juta misalnya. Teman sebelah puluhan juta gitu. Masih Jadi ada, beban kita itu terbagi kan. Iya. Jadi lebih relax. Tidak merasa kita bawa sendiri. Bawa sendiri. Yang kedua kita ada kelompok diskusi kan. Jadi saat mentok ada temen nih yang memang satu pemikiran. Iya. Ya karena kalau kita usaha ini kan ke atasnya itu udah Tuhan. Iya. Kita kalau kan usaha dulu ya. Iya. Kalau kerja mungkin mohon maaf kan ke atasnya masih ada atasan gitu kan untuk diajak diskusi. Kalau kita ini ke top of mind-nya kan kita udah di usaha ini kan. Mau kemana usaha ini dibawa arahnya ya kita yang nentuin. Jadi seorang pengusaha itu saya katakan harus punya karakter yang kuat di sisi religinya gitu kan. Iya, karena memang baliknya ke sana ya. Kesana, pasrah gitu. betul. Karena kita udah usaha maksimal. Betul. Itulah kenapa mendoan ini saya buat goalnya itu adalah kalau bisa ini dibawa jangan cuman sampai ke ATM hasilnya tapi dibawa sampai ke surga. Amin, berkahnya Itu ya. Berkahnya gitu kan, Iya. dampak dari usaha ini. Itu yang saya Dampaknya. pikirkan sekarang. Baik. Nah, kemudian kalau perhatian dari pemerintah terhadap UMKM, misalkan ini ada kala usahanya Mas Harda tempe ya. Gimana tuh perhatian mereka atau pihak pemerintah? Khususnya untuk UMKM. Untuk UMKM mungkin saya ngukur diri saya ya. Nah, kalau orang lain mungkin punya parameter beda kan. Iya. Nah, jadi istilahnya overclaim. Kalau saya sendiri ngelihat pemerintah kita khususnya lokal Sumsel ini ya sudah sangat optimal untuk membantu lewat program-program bantuan legalitas gratis, kemudian ada bazar kegiatan apa diikut sertakan, diajak, memang dibina kan. Betul. Jadi saya mengatakan bahwa pemerintah kita sudah sangat peduli dengan UMKM seperti itu, Bu. Ya, terima kasih lah, semoga amin. Pernah nggak sih dapat bantuan gitu dari pemerintah, katakanlah mesin apa di pabrik atau seperti apa? Kalau mesin sejauh ini kami belum. Mandiri. Tapi ya. kalau misalnya seperti legalitas ya alhamdulillah Sudah dibantu. Sudah dibantu sekali gitu. Baik. Ngomong-ngomong, tipis banget tempe itu. Itu diiris manual atau menggunakan alat modern? Tadi dicetak, Bu. Ada Jadi, cetakannya? Ada cetakannya. Khusus. Jadi dia ukurannya sama. Sama. Ini kan konsisten nih satu dengan ini kan dicetak. baik. Terus dia nggak menumpuk kalau mendoan itu. Jadi kedelai itu harus rata, nggak ada tumpukan. Rata, iya. Sehingga dia tumbuhnya nanti raginya jadi tipis seperti ini. Raginya pilihan atau ragi yang ada di pasar? yang ada di pasar iya, tetap bisa dipakai. Iya sama, hanya itu mereknya Ragi Prima. Iya, jadi itu memang harus ada ya. Harus. Iya, stoknya juga nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Alhamdulillah nggak ada kendala untuk bahan baku semuanya. Untuk bahan baku nggak ada kendala, hanya kedelai aja mungkin. Kedelai aja karena ya. Impor tadi. Kalau cuaca berpengaruh nggak sih sama kedelai? Sangat berpengaruh. Pernah stop nggak produksi gara-gara cuaca? Kalau cuaca tuh stop sih enggak, tapi mungkin yang tadinya plan kita 4 hari udah panen jadi 5-6 hari.
mundur. Iya, makanya kita belajar juga ngelihat istilahnya ya nerka-nerka lah gitu kan. Iya. Kayaknya cuaca agak dingin nih, raginya kapasitasnya dinaikin. Oh gitu, biar agak lebih awet Iya, ya. lebih cepet matang. Lebih cepat matang. Sehingga konsisten 4 hari itu tetap dapat. Gitu kalau kita. Baik. Untuk media sosial apa aja yang dipakai selain Instagram untuk ada- program pemasarannya? Ada Facebook, Ada Facebook. Iya, Namanya sama sama tempe Mendoan? mendoan. Ngapak juga. Iya, Iya, oke. boleh dilihat. Facebook, Instagram. Instagram. WA juga pesanan. WA juga. Nanti kan dari iklan itu di Facebook, dia klik masuknya ke WA nanti. Ya. Pernah yang mesen itu ibu-ibu atau keluarga misalkan tidak perusahaan besar gitu? Banyak sih. Banyak ya? Iya, Tetap perusahaan dianterin walaupun sedikit pesanannya. kita mungkin ada limit order sih. Oh, limit. Iya, minimal transaksi 100.000. 100.000 baru bisa Iya, diantar. betul. Iya. Ada nggak sih jualnya langsung di tempat? Kalau sampai hari ini kita belum berani. Belum ya? Iya, karena balik lagi tadi fokusnya itu. Betul. Jadi lebih ke pasar modern retail iya, tadi. Jadi kita kalau mau supply. cari ini langsung ke tempat-tempat yang disebutkan tadi. Iya, atau bisa online gitu. Iya, online ya. Minimal 100.000 bisa diantar. Minimal transaksi 100.000. Iya. Ongkirnya free? Free. Oh, Palembang. Palembang. Baik, sebagai penutup Mas Harda, kita ingin sesuatu pesan buat pendengar kita, masyarakat kita. Kemudian harapan juga Mas Harda dengan usaha tempe mendoan ini. Silakan Mas Harda. Oke. Jadi untuk teman-teman mungkin yang saat ini lagi berjuang baru mulai usaha atau yang sudah usaha ketemu masalah, yang sudah levelnya tinggi jatuh gitu kan, tetap luruskan niat, pastikan bahwa usaha itu enggak cuman benefit hasilnya hanya di dunia, tapi juga bagaimana usaha ini memberi dampak kita secara psikis sehingga bisa dibawa juga untuk ke akhiratnya kita. Kemudian terkait bisnis, bisnis itu nggak sembarangan, saya bilang. Mungkin di awal kita boleh nih take action dulu, nanti sambil dibenerin boleh, daripada dipikir terus nggak pernah action kan. Nah, tapi kita harus punya ilmu. Nah, karena ilmu inilah nanti yang akan membawa kita ke jalan yang benar gitu. Gini mulainya bisnis dari sini, dari sini, dari sini. Nah, itu aja sih dari saya mungkin. Kalau untuk usahanya sendiri ke depan mungkin ada harapannya? Harapan saya Mendoan Ngapak ini ke depan akan terus menjadi inspirasi buat banyak orang, memberikan dampak untuk tim di internal maupun masyarakat sekitar. Mungkin itu saja sih. Baik, terima kasih ya Mas Harda Utama sudah bersama RRI sore hari ini. Siap. Kita doakan semoga tempe mendoan ini akan mendunia Amin, nih. amin, amin. Kemudian tetap berkah ya. Berkahnya. Dari manapun usahanya tetap berkah buat semuanya yang menikmatinya. Siap. Sukses selalu, tetap semangat. Siap. Iya. Dan kita doakan semoga lancar sampai Amin, ke amin. kapanpun dan mungkin inovasi kedepannya akan terwujud apa yang dicita-citakan oleh Mas Harda. Siap. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik pendengar, acara Mozaik Indonesia kami cukupkan sampai di sini bersama Mas Harda Utama, owner Mendoan Ngapak bersama Mozaik Indonesia edisi UMKM. Terima kasih Mas Riza Hindaman, juga ada Mas Muhammad Smith, juga ada Survei Mas. Terima kasih yang sudah bergabung lewat channel YouTube kita dan semua yang monitor siaran kita saat ini melalui RRI Digital atau juga di channel YouTube Pro 1 Palembang. Semoga penuh keberkahan apa yang kita dengar hari ini dan kami yang bertugas Senadia juga rekan Agus di Mozaik Indonesia pamit undur. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia.